Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita ketemu lagi pada hari ini, yaitu hari Minggu tanggal 20 April tahun 2020 yang kebetulan memang pada saat ini kita pembelajarannya adalah WFH, work from home atau work from house. Kita ketemu lagi dengan saya Bu Nur Ismah di pembelajaran IPA di semester genap. Dalam kali ini pembelajaran WFH akan Bu Ismah sampaikan tentang tata surya, yaitu kondisi di bumi. Bagaimana kabar anak-anak sekalian yang saat ini pembelajaran di rumah? Saya menginginkan kalian tetap stay home, tidak pergi kemana-mana, dan untuk selalu menjaga kesehatan. Tidak usah khawatir, tidak usah takut dengan adanya COVID-19, dengan adanya pandemi, yaitu pandemi corona, yang kalau khawatir justru akan menimbulkan sistem imun atau kekebalan tubuh kita semakin menurun. Baik, pembelajaran pada pagi hari ini akan Bu Ismah awali, tetapi sebelum kita mulai, mari kita awali dengan niat yang baik dengan membaca Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada pertemuan pagi hari ini, Bu Ismah akan menyampaikan tentang materi tata surya. Namun pada tata surya ini, Bu Ismah akan mengkaji mengenai salah satunya adalah kondisi bumi. Bumi itu melakukan peredaran dalam mengelilingi matahari atau disebut revolusi bumi. Revolusi bumi atau disebut peredaran bumi dalam mengelilingi matahari, di mana matahari ini terbit dari arah timur dan terbenam dari arah barat. Namun kemunculan terbitnya matahari yang terbit dari arah timur itu selalu bergeser. Revolusi bumi artinya adalah peredaran bumi dalam mengelilingi matahari, memiliki dampak atau akibat dari revolusi bumi sendiri. Dampak yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Terjadinya siang dan malam. Kemudian yang kedua, akibat dari revolusi bumi sendiri adalah perubahan musim. Kita tahu bahwa di Indonesia itu masuk pada negara dengan tropis ya. Tropis itu memiliki dua musim, yaitu musim panas atau kering dan penghujan atau basah. Sedangkan di negara yang termasuk subtropis itu memiliki empat musim, yaitu yang pertama ada musim gugur, kemudian musim semi, musim panas, dan musim hujan. Oke, kita kaji lagi bahwa revolusi bumi merupakan peredaran bumi dalam mengelilingi matahari. Revolusi bumi mengakibatkan yang pertama yaitu adanya perubahan musim. Kemudian yang kedua adalah penanggalan kalender Masehi. Nah, penanggalan kalender Masehi ini merupakan salah satu akibat bahwa bumi itu mengelilingi matahari. Matahari terbit dari arah timur dan terbenam dari arah barat. Kemudian adanya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari di sini, matahari ini selalu bergerak dalam satu tahun, yaitu 365 hari, 25 atau 365,25 hari. Ini gerak matahari ya, gerak semu tahunan matahari.
Jadi matahari itu selalu bergerak dari arah timur ke barat selama 365,25 hari atau 1 tahun penuh. Ya. Kemudian akibat revolusi bumi juga mengakibatkan adanya munculnya rasi bintang. Rasi bintang ini salah satu bahwa revolusi bumi itu terjadi. Kondisi bumi berikutnya ada yang disebut rotasi bumi. Rotasi bumi adalah peredaran bumi kembali pada sumbunya atau kembali pada porosnya. Rotasi bumi mengakibatkan yang pertama adanya salah satunya rotasi bumi adalah menyebabkan adanya gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari akibat rotasi bumi. Kemudian yang kedua, rotasi bumi juga menyebabkan adanya bahwa terjadinya siang dan malam. Kalau perbedaan lamanya waktu siang dan malam adalah merupakan revolusi bumi. Tetapi kalau rotasi bumi adalah terjadinya siang dan malam. Terjadinya siang dan malam. Kemudian yang ketiga, akibat rotasi bumi adalah pembelokan arah angin. Pembelokan arah angin. Pembelokan arah angin. Kalau kita hubungkan revolusi bumi dengan rotasi bumi terhadap kondisi bumi saat ini, di mana saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19, yang mana COVID-19 ini munculnya ada virus corona. Apakah virus corona ini dihubungkan dengan kondisi bumi memiliki nilai positif dan negatif? Kita kaji bersama virus corona. Dengan adanya virus corona yang gencar-gencarnya sedang disosialisasikan oleh pemerintah bahwa masyarakat tidak boleh keluar rumah, harus di dalam rumah, kemudian tidak boleh bepergian, apapun dilarang. Kalau kita bersosial dengan banyak orang, berkerumunan dengan banyak orang. Kalau kita lihat bahwa virus corona memiliki dampak terhadap bumi, dampak terhadap kondisi bumi. Apa itu dampaknya? Kita lihat. Virus corona dampak negatif. Nah, juga ada dampak negatifnya. Kita akan lihat di sini. Dampak negatifnya adanya larangan pemerintah terhadap penyebaran pandemi virus corona. Masyarakat dilarang untuk tidak boleh keluar rumah, untuk mengurangi aktivitas. Ini akan berdampak negatif terhadap kondisi bumi, di mana bila partikel suhu itu berkurang. Bila partikel suhu itu berkurang, justru akan mempengaruhi kenaikan panasnya bumi. Ini salah satunya, kenaikan panasnya bumi. Itu dampak negatif salah satunya. Kemudian dampak negatif berikutnya adalah ketika partikel suhu yang ada di bumi ini berkurang, ini akan mengakibatkan kenaikan suhu bumi meningkat, di mana bila semua aktivitas itu dilarang, tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, kemudian dilarang untuk melakukan bersosial dengan orang-orang banyak, untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan banyak orang, sehingga orang-orang itu harus banyak berdiam di rumah. Ini juga akan menimbulkan dampak. Salah satunya adalah pemakaian energi yang berlebihan. Pemakaian energi yang berlebihan. Kenapa? Kalau semakin orang itu berdiam di rumah, tidak kemana-mana, ya, berkumpul dengan keluarga besar di rumah, justru pemakaian dalam
energi listrik, pemakaian dalam kebutuhan sehari-hari, pemakaian apa saja yang untuk memenuhi semua kebutuhan ini akan meningkat. Kalau energi yang digunakan setiap hari, yang dipakai oleh semua masyarakat pada masa pandemi ini meningkat, ini akan mengakibatkan energi juga berlebihan dan tidak imbang terhadap kondisi bumi. Walau memang kalau kita lihat bahwa pandemi virus corona atau pandemi COVID-19 memberikan nilai positif, ya, salah satunya adalah untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Itu salah satunya. Semakin banyak orang itu jarang keluar rumah, lebih berdiam diri di rumah, dia tidak melakukan aktivitas di luar, ini akan mempengaruhi pencemaran udara, mengurangi pemakaian alat transportasi seperti kendaraan sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Ini memang nilai dampak positifnya ada terhadap kondisi bumi. Itu salah satunya. Kemudian dengan adanya larangan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah pada masa pandemi COVID-19 ini juga memberikan nilai positif. Salah satunya adalah mengurangi dampak sampah, itu salah satunya. Jadi kalau kita kaitkan kondisi bumi terhadap kegiatan adanya revolusi bumi, kemudian ada rotasi bumi terhadap pencemaran COVID-19 ini, bisa dikaitkan bahwa pencemaran COVID-19 yang saat ini sedang kita alami, kemudian bagaimana pencegahannya kita tahu, dan bagaimana dampak positif dan negatifnya sudah saya sampaikan secara garis besar. Maka ada 4 prinsip langkah R untuk mengatasi adanya pencemaran lingkungan. Kalau saya memberikan penjelasan 4 prinsip R ini menggunakan metode bernyanyi. Salah satunya seperti ini. Mari kita galakan 4 prinsip R. 4 prinsip R. R yang pertama, reduce. R yang kedua, raise. R yang ketiga, replenish. R yang keempat, recycle. Ini salah satu upaya bahwa 4 prinsip langkah R dapat kita terapkan dalam mencegah pencemaran lingkungan. Apalagi pada saat ini adalah sedang rame-ramenya pemerintah untuk menggalakkan pencegahan dan untuk menggalakkan supaya penyebaran virus COVID-19 yang menimbulkan virus corona ini bisa teratasi. Jangan sampai berlarut-larut yang akan menyebabkan kegiatan aktivitas masyarakat ini terganggu. Apalagi ini sebentar lagi menjelang mau puasa Ramadan yang akan kita laksanakan pada hari Jumat tanggal 24 April 2020. Baik lagi 4 prinsip R. R yang pertama, reduce. Reduce di sini artinya adalah mengurangi pemakaian. Kemudian R yang kedua adalah raise. Raise artinya adalah memakai ulang. Kemudian R yang ketiga adalah replace, artinya adalah mengganti dengan bahan lainnya. Kemudian R yang keempat adalah recycle atau kegiatan mendaur ulang. Mari kita kupas satu persatu. Apakah 4 prinsip R ini bisa kita terapkan pada saat untuk mengurangi pencegahan penyebaran virus COVID-19, yaitu munculnya virus corona? Yang pertama adalah reduce. Reduce artinya adalah mengurangi pemakaian. Kegiatan mengurangi pemakaian bisa kita lakukan antara lain ketika kita berbelanja di supermarket atau di pasar, di mana hasil belanjaan kita itu biasanya adalah dimasukkan ke dalam kantong plastik. Ini bisa dikurangi dengan membawa tas yang berbahan dari kain, itu salah satunya. Kemudian ada raise. Raise adalah memakai ulang. Kegiatan memakai ulang ini sangat sekali dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah memakai baju-baju bekas
baju-baju bekas yang sudah kita tidak pakai bisa kita gunakan untuk membersihkan lantai, membersihkan jendela. Itu salah satu kegiatan untuk reuse atau memakai ulang. Ini salah satu mengurangi supaya pencemaran lingkungan ini dapat berkurang. Kalau lingkungan itu tercemar, maka bakteri dan virus juga akan hinggap di sana dan banyak sekali. Salah satunya bahwa lingkungan yang tercemar ini akan menimbulkan munculnya beberapa bakteri dan virus sehingga muncul gangguan penyakit, baik itu penyakit pada tubuh maupun pencemaran lingkungan pada umumnya. Kemudian yang ketiga adalah replace. Replace sendiri adalah mengganti dengan bahan lainnya. Contoh, kalau kita di rumah ini memiliki botol yang terbuat dari plastik, alangkah baiknya untuk mengurangi pencemaran sampah-sampah yang berbahan plastik bisa diganti dengan botol yang terbuat dari aluminium, itu salah satunya. Atau replace ini berarti mengganti bahan bakar lainnya. Salah satunya adalah seperti ini. Misalkan di rumah kita selain memanfaatkan, di sini ada koran-koran. Kalau memang koran-koran itu tidak terpakai, bisa diganti dengan bahan-bahan lainnya. Kemudian ada life cycle adalah kegiatan mendaur ulang. Bila di rumah ada sampah-sampah yang terbuat dari plastik atau dari bahan-bahan kertas, ini bisa kita manfaatkan kembali untuk menghasilkan produk yang serbaguna, bisa diolah dengan menjadi beberapa kerajinan, bisa diolah dari bahan-bahan sampah plastik, bisa kita olah menjadi tas, menjadi alat-alat rumah tangga, bisa kita olah menjadi kerajinan-kerajinan yang justru memberikan manfaat dan memberikan nilai tambah serta memberikan nilai jual kalau memang itu diperlukan. Kemudian pada saat pembelajaran di rumah, kami menginginkan kalian untuk stay home, tetap di rumah, jangan kemana-mana, jangan bepergian jauh, jangan lupa untuk selalu memakai masker saat bepergian, kemudian selalu mencuci tangan. Ini untuk mengurangi pencegahan dan penyebaran virus corona, juga selalu meningkatkan sistem imuno dengan cara tidak banyak berpikir negatif, jangan terlalu khawatir adanya pandemi COVID-19, tapi kita tetap untuk selalu menjaga kesehatan, untuk selalu meningkatkan kekebalan tubuh dan mempertebal keimanan kita, untuk selalu baca Al-Quran, untuk selalu zikir dan sholat. Itu salah satu upaya kita untuk meningkatkan sistem imuno. Salah satunya juga selalu menjaga kebersihan tubuh. Ya, jangan lupa untuk mandi 2 kali sehari. Ini salah satunya upaya. Demikian yang dapat Risma sampaikan. Semoga pertemuan pagi hari ini dalam kondisi work from home melalui daring online pembelajaran bisa kalian tonton video saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like ya, subscribe video saya, dan akan bisa akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.